Negara Al-Qassam kembali memamerkan bukti kekalahan Zionis di wilayah jalur Gaza Utara. Kurang dari 24 jam, IDF kehilangan setidaknya 8 tank super canggihnya dan 2 persembunyian militer Israel di wilayah tersebut. Selain itu, beberapa tentara Israel juga tewas dan terluka imbas serangan bertubi-tubi dari Al-Qassam. Video bukti kekalahan Zionis itu diunggah di sosial media X Jafar News pada Rabu 15 Mei 2024. Dalam video tampak pejuang Al-Qassam beraksi dari balik reruntuhan gedung di jalur Gaza Utara. Mereka menargetkan posisi Zionis dengan sejumlah peledak. Rentetan serangan Al-Qassam itu pun tampak tepat sasaran dan mengakibatkan banyak kerugian di pihak Zionis. 8 tank Merkava yang menjadi andalan IDF pun turut menjadi target hingga hancur berkeping-keping, termasuk pula 2 persembunyian pasukan Zionis. Rentetan serangan Al-Qassam itu pun tampak mengenai sejumlah tentara hingga tewas di lokasi. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali melakukan serangan multicabang ke posisi Zionis. Di waktu yang bersamaan, Hizbullah sukses meledakkan 3 sasaran sekaligus. Di antaranya pangkalan peluncur mata-mata, mekanisme kendali balon pengintai, serta tentara Israel yang menjadi awak pengintaian. Dilansir dari Palestine Chronicle pada Rabu 15 Mei 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, seusai pasukannya mendeteksi pergerakan balon pengintai Israel, pasukannya langsung bergerak cepat, yakni melakukan serangan multicabang ke 3 sasaran sekaligus. Di antaranya pangkalan peluncur mata-mata, mekanisme kendali balon pengintai, serta tentara Israel yang menjadi awak pengintaian. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak Israel. Selain itu, tentara IDF yang terkena ledakan juga dilaporkan tewas. Diketahui sebelumnya, balon mata-mata Israel terdeteksi memantau Lebanon di atas pemukiman Adamir. Namun balon tersebut berhasil ditembak jatuh dan diambil alih oleh Hizbullah. يا شباب طلعوا يا شباب
Gudang senjata pasukan pertahanan Israel atau IDF di pangkalan militer Tel Hasmer Gusdan terbakar hebat pada Selasa 14 Mei 2024 siang. Akibat insiden tersebut, nyaris seluruh amunisi perang IDF hangus dan sekira 28 tim pemadam dikerahkan. Selain itu, IDF siaga tinggi karena hingga saat ini penyebab kebakaran masih misteri. Dilansir dari tribunnews.com, kebakaran gudang senjata Israel itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Sejumlah video yang menunjukkan gudang senjata IDF dilalap api pun beredar di media sosial. Dalam video tampak asap hitam pekat membumbung tinggi dan menutupi nyaris seluruh gudang yang menyimpan berbagai senjata IDF tersebut. Sebanyak 28 tim pemadam juga berupaya menyemprotkan air dari kran yang dipasang di mobil ke sumber api. Sayangnya hingga saat ini penyebab kebakaran di gudang senjata IDF itu masih menjadi misteri. Selain itu, total korban jiwa dalam insiden tersebut juga belum diketahui. Oleh karena itu, IDF kini siaga tinggi untuk mengantisipasi gangguan dan serangan dari musuh. Upaya Zionis untuk menyerang dan meluluh lantakan dua lingkungan di Rafah mendapatkan perlawanan sengit dari kelompok perlawanan. Saat maju ke lingkungan Al-Jainina dan As-Salam di Rafah, kelompok Hamas langsung menghujaninya dengan rudal jarak pendek dan rudal anti-tank. Akibatnya sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 15 Mei 2024, hal itu dibeberkan langsung oleh militer Israel. Menurut militer Israel, pasukannya mendapatkan perlawanan sengit dari pejuang Gaza. Saat berupaya maju di dua lingkungan Rafah dan sejumlah titik di Gaza, para tentara Israel itu justru dihujani dengan rudal. Akibatnya perlawanan tersebut setidaknya 50 tentara terluka dalam 24 jam terakhir. Selain itu, tank-tank Israel yang maju ke lingkungan Al-Jainina dan As-Salam di Rafah juga turut terkena ledakan. Diketahui upaya penyergapan di dua lingkungan di Rafah itu juga mempengaruhi para pengungsi Palestina. Meski gagal menembus perlawanan pejuang Gaza, aksi Israel itu dilaporkan membuat 350.000 pengungsi Palestina meninggalkan Rafah. Helikopter milik pasukan pertahanan Israel tampak sibuk mengangkut para tentara yang kalah perang di jalur Gaza. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah di media sosial News, tepatnya pada Rabu 15 Mei 2024. Dalam video tampak helikopter IDF itu terbang di atas tol yang ramai dan mendarat di rumah sakit di wilayah pendudukan. Setelah mendarat, para tentara itu pun ditandu dan dipindahkan ke sejumlah ambulans yang telah menanti di dekat landasan. Namun hingga saat ini militer Israel belum memberikan responsnya soal kekalahan pasukannya tersebut. Brigade Abu Ali Mustafa meluncurkan sejumlah roket ke situs militer Karim Salam Israel pada Senin 13 Mei 2024. Brigade Abu Ali Mustafa mengklaim serangan tersebut sebagai balasan atas terbunuhnya salah satu pejuang bernama Walid Daka. Video detik-detik Brigade Abu Ali Mustafa meluncurkan serangannya itu beredar di media sosial pada Rabu 15 Mei 2024. Dalam video tampak sejumlah pejuang Brigade Abu Ali Mustafa itu melakukan operasinya dari sebuah terowongan. Serangan dari kelompok itu pun tampak melesat dengan cepat dan diklaim tepat sasaran.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku mendapatkan perlawanan maut dari Hizbullah. IDF juga terusir dari sejumlah markas militernya seusai dihujani peledak kelompok perlawanan dari Lebanon tersebut. Adapun tentara yang masih bertahan dihantui rasa takut hingga terpaksa ngumpet di dalam bunker. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 15 Mei 2024, situasi sulit IDF itu diakui oleh media Israel. Menurut laporan tersebut, operasi Hizbullah di sejumlah pemukiman dan markas militer Israel menjadi masa-masa yang sulit. Sejumlah markas militer Israel hancur dan terbakar. Bahkan Hizbullah memaksa pendudukan Israel untuk mengevakuasi beberapa pangkalan militer sambil menghancurkan tiang-tiang spionase. Mereka juga menimbulkan kerusakan terhadap pangkalan udara pengawasan Meron Israel. Imbas serangan tersebut, sejumlah tentara juga dilaporkan tewas dan terluka. Sementara yang masih berada di Kiryat Simona terpaksa harus ngumpet di dalam bunker karena takut dengan serangan Hizbullah. Seiring dengan situasi tersebut, sirine dan suara ledakan juga terdengar menggema. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.